Seorang wakil rakyat yang terhormat dengan gaji 100 juta per bulan pakai uang rakyat, ternyata matematikanya masih remedial cuy. Selamat datang di mikrofon pengangguran, tempat lu semua meluapkan emosi sembari menunggu panggilan pekerjaan. Jadi pas gue bikin konten yang kemarin, gue kelewatan satu momen konyol dari bapak-bapak absurd ini. Nih lu dengerin sendiri. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Lu nyadar momen epic nggak? Kata bapak-bapak barusan ya, DPR kita kan dapat tunjangan rumah 50 juta per bulan tuh. Terus bapak ini bilang bahwa kosan di sekitar Senayan harganya 3 juta per bulan. Berarti masih sisa 47 juta dong, iya kan? Tapi dengan PD-nya dia ngomong bahwa 3 juta ini dikaliin 26 hari kerja dapatlah hasilnya 78 juta. Maksud gua, ngapain dikaliin 26 hari kerja bapak? Itu kan 3 juta udah per bulan. Kalau 3 jutanya dikaliin 26 ya itu artinya 26 bulan dong. Ya ampun. Tolong ya buat yang tahu bapak ini alumni mana kasih tahu ke gua. Gua mau cepuin ke gurunya kalau anak didiknya nggak lulus matematika ya jangan dilulusin dulu gitu loh. Ini kan jadi aneh. Dari sini kelihatan nih bahwa bolos pada saat jam pelajaran tuh bisa ngaruh ke masyarakat luas. Gue beneran nggak paham kok bisa orang dengan perkalian dasar yang minus ini jadi wakil ketua DPR, astaga. Dan yang lebih absurd lagi, dengan PD-nya bapak ini ngomong bahwa dengan uang 50 juta tersebut para anggota DPR masih nombok buat sewa rumah. Kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar. Nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Nombok dari mananya? Ini serius nih wakil rakyat begini? Serius? Emang segitu banyak manusia dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang lebih pinter apa gimana? Asli ini tuh anehnya totalitas. Nah, gue jadi penasaran nih, sebenarnya persyaratan buat jadi DPR tuh apa aja sih? Apakah diwajibkan dongo atau diwajibkan bego gitu? Sumber yang gue dapat menyebutkan bahwa persyaratan buat maju sebagai calon DPR antara lain 1. Telah berumur 21 tahun atau lebih. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bertakwa harusnya tahu dong apa aja yang boleh dilakuin, apa aja yang nggak boleh dilakuin. Nah, kira-kira korupsi boleh dilakuin nggak? Yang ketiga, bertempat tinggal di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kalau ini sih udah dijamin aman lah ya. Uang sewa rumah 50 juta per bulan rakyat yang bayarin kurang enak apa coba? Yang keempat, dapat berbicara, membaca dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada yang kelupaan nih. Percuma pinter baca, pinter nulis, pinter ngomong kalau nggak bisa mendengar dengan baik. Ya percuma gitu loh. Dan yang kelima, berpendidikan paling rendah SMA atau SMK sederajat. Nah, ini nih, bukan maksud gua ngeremehin lulusan SMA bukan, tapi ya lu bisa bayangin lah, ketika ada siswa yang matematikanya di bawah standar atau bahasa halusnya blow on, terus dia jadi perwakilan rakyat dengan tanggung jawab segede itu, jabatan sevital itu. Apakah dia bisa memperhitungkan kemiskinan rakyat? Apakah dia bisa menaksir kesengsaraan rakyat? Ini kan jadi pertanyaan gitu loh. Bahkan hitung biaya sewa per bulan aja dia nggak becus. Aduh, asli nggak kuat gue. Nih sisanya lu baca sendiri dah. Di sini gue jadi mikir, dengan persyaratan seperti itu dan berbagai tunjangan yang semenjanjikan itu, gue mikir kalau gue jadi DPR, gue bisa bangun kosan 30 pintu nggak ya? Gue jadi pengen gitu loh. Daripada gue ngonten dapet recehan, riset materinya lama, ribet ngeditnya, kejar setoran upload tiap hari, ya mending gue jadi DPR lah. Soalnya gue liat-liat kerjanya kayak enak banget gitu. Rapat bisa tidur, rapat bisa main Candy Crush, dan tunjangannya ratusan juta. Beuh, gila. 3 bulan gue kerja udah dapet Yaris Cross ini mah. Kalau suatu saat nanti gue maju nyalek, kira-kira lu bakal nyoblos nggak? Tentunya kebijakan gue bakal ngaco sesuka hati gue. Tapi kalau urusan amplop gue jamin tebel, aman pokoknya, asli aman. Tulis pendapat lo di kolom komentar.